Pernah kepikiran nggak sih, ada misteri apa yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng. Kita akan memecahkan teka-teki tentang kecepatan yang hilang dan sebuah celah super kecil yang ternyata jadi kunci dari segalanya. Oke, kita mulai langsung dari pertanyaan utamanya ya. Refleks itu kan rasanya instan banget, bener nggak? Tapi, kenapa kalau diukur, refleks itu ternyata lebih lambat daripada sinyal saraf biasa? Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita bongkar. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Nyentuh panci panas, terus tangan langsung narik sendiri bahkan sebelum kita sadar itu sakit. Rasanya tuh seketika. Tapi, kalau diukur dengan teliti, ternyata ada jeda waktu di sana. Dan di dalam jeda singkat itulah ada rahasia besar yang terungkap. Biar gampang kebayang, coba lihat gambar ini. Jalur dari A ke B itu ibaratnya sinyal di satu kabel neuron, super ngebut. Nah, sementara itu jalur C ke D ke E itu jalur refleks, di mana sinyalnya harus loncat dari satu neuron ke neuron lain. Disinilah perlambatan misterius itu terjadi. Jadi, seberapa signifikan sih beda kecepatannya? Yuk, kita lihat angkanya langsung. Siap-siap ya, karena perbedaannya ini lumayan bikin kaget. Kalau di sepanjang satu neuron, impuls saraf itu melesat kayak di jalan tol. Kecepatannya sekitar 40 meter per detik. Itu sama kayak kita lari nyeberangin lapangan bola cuma dalam waktu kurang dari 3 detik. Kenceng banget. Nah, disinilah tokoh utama kita muncul, Charles Sherrington. Dulu, di awal abad ke-20, dia iseng pengen ngukur kecepatan total dari sebuah busur refleks. Dan hasilnya bikin dia garuk-garuk kepala karena sama sekali gak masuk akal. Pengukuran Sherrington menunjukkan kecepatannya itu di bawah 15 meter per detik. Jauh banget kan bedanya? Lebih dari separuh kecepatannya hilang gitu aja, seolah-olah ada yang injak rem mendadak di tengah jalan. Ini yang bikin kita balik lagi ke misteri utamanya. Kalau tiap neuron itu ibaratnya kabel fiber optik super cepat, kenapa pas disambungin malah jadi kayak koneksi lemot? Di mana biang keroknya? Untuk menjawab itu, kita harus ikutin jejak investigasinya Sherrington. Karena dia nggak cuma nemuin masalahnya, dia juga nemuin petunjuk-petunjuk penting yang akhirnya bisa memecahkan misteri ini. Jadi dengan teliti banget ngamatin refleks pada anjing, Sherrington nemuin 3 hal aneh. 3 kejanggalan yang nggak bisa dijelasin kalau kita mikir sistem saraf itu cuma sekumpulan kabel yang nyambung. Dan tiap kejanggalan ini adalah sebuah petunjuk. Oke, ini dia 3 petunjuknya. Pertama, soal jeda kecepatan yang udah kita bahas. Kedua, ini yang menarik. Satu cubitan pelan mungkin nggak memicu refleks, tapi beberapa cubitan pelan berturut-turut di tempat yang sama, bisa. Seolah-olah sinyalnya itu bisa dijumlahin. Dan petunjuk ketiga, pas satu otot kontraksi, otot pasangannya otomatis jadi rileks. Ini kan bukan sekedar saklar on-off biasa, ada koordinasi cerdas yang terjadi. Nah, dari semua itu, kesimpulannya jadi jelas. Titik pertemuan antar neuron itu bukan cuma sambungan kabel biasa. Di sana tuh terjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Sesuatu yang bisa menunda, menjumlahkan, bahkan mengordinasikan sinyal. Semua petunjuk tadi mengarah ke satu kesimpulan yang brilian, satu terobosan yang jadi fondasi ilmu saraf modern. Misterinya sebentar lagi akan terpecahkan. Sherrington akhirnya sampai pada satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Pasti ada celah kecil di antara setiap neuron. Sinyal listriknya nggak bisa langsung ngalir gitu aja. Sinyalnya harus loncat nyeberangin celah itu. Dan proses loncat inilah yang butuh waktu. Dan inilah jawabannya. Celah itu diberi nama sinapsis. Ini bukan ruang kosong, tapi sebuah terminal komunikasi yang super canggih. Tempat satu neuron ngirim pesan kimia atau neurotransmitter ke neuron berikutnya. Sedikit trivia nih, Sherrington sendiri yang ngasih nama sinapsis, yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya menggenggam. Pas banget kan untuk menggambarkan titik koneksi yang sepenting ini? Oke, jadi misteri kecepatan yang hilang udah kejawab. Tapi, ini malah memunculkan pertanyaan baru yang lebih besar. Kenapa sistem saraf kita didesain dengan kelemahan yang seolah-olah memperlambat segalanya ini? Dan disinilah letak kejeniusannya. Jeda waktu itu ternyata bukan kelemahan. Sama sekali bukan. Justru itu adalah fitur paling penting, paling keren di sistem saraf kita. Karena di dalam jeda itulah keajaiban komputasi terjadi. Coba bayangin gini, setiap kali ada sinyal nyampe di sinapsis, neuron penerima itu nggak langsung nerusin pesannya. Dia berhenti sejenak. Dia dengerin dulu masukan dari ratusan atau bahkan ribuan neuron lain. Nah, proses inilah yang disebut integrasi informasi. Jadi, sinapsis itu bukan cuma jembatan penyeberangan. Disinilah sistem saraf kita melakukan perhitungannya. Dia nimbang-nimbang semua sinyal ayo jalan dan semua sinyal stop dulu yang dia terima. Ini jauh lebih canggih dari sekedar saklar biasa.
Jeda waktu itulah yang memberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Neuron itu seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri, oke, pesan ini penting, harus diterusin nggak ya? Atau diabaikan aja? Atau mungkin gue harus kirim pesan yang sebaliknya? Pada intinya, ini yang perlu kita ingat. Kabel cuma bisa mengirimkan informasi. Titik. Tapi sinapsis, dia bisa memproses informasi. Itulah perbedaan fundamental antara bel pintu dengan sebuah superkomputer. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau satu sinapsis aja bisa melakukan kalkulasi sederhana, coba bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh 100 triliun sinapsis yang bekerja bersamaan di dalam otak kita sekarang. Ternyata, misteri kecepatan yang hilang itu bukan tentang kelemahan, tapi justru tentang asal-usul dari cara kita berpikir, merasa, dan sadar akan dunia ini. Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya sel super kecil di otak kita itu bisa mengambil keputusan? Nah, hari ini kita bakal bongkar proses yang luar biasa ini. Gimana neuron alias sel-sel otak kita pada dasarnya melakukan hitungan matematika sederhana buat mutusin, kirim sinyal atau jangan. Kita mulai dari teka-teki ya. Coba bayangin, sekali cubitan pelan di kaki mungkin nggak akan bikin kamu gerak. Tapi, gimana kalau ada yang nyubit di titik yang sama berkali-kali dengan cepat? Pasti kaki kamu langsung refleks kan? Loh, kok bisa gitu? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Nah, untuk ngertiin ini, kita mesti mundur sedikit ke awal abad ke-20 buat kenalan sama seorang pelopor ilmu saras, Charles Sherrington. Pengamatannya yang kelihatannya sepele tentang refleks anjing justru membuka pintu pemahaman besar tentang cara kerja sinapsis. Oke, jadi gini ceritanya. Sherrington ini ngeliat waktu dia ngasih satu cubitan yang lemah banget ke kaki anjing, nggak ada apa-apa yang terjadi. Ototnya diam aja, nggak kontraksi. Kayak sinyalnya itu terlalu kecil, jadi nggak kedengeran sama sistem sarafnya. Tapi, nah ini nih yang seru. Waktu dia ngasih beberapa cubitan lemah di tempat yang sama dalam waktu singkat, tiba-tiba ototnya bereaksi. Aneh kan? Sinyal-sinyal lemah yang tadinya nggak ada artinya, kalau digabungin, ternyata jadi punya kekuatan. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, gimana caranya kumpulan sinyal yang gagal ini bisa bersatu padu buat menciptakan satu respon yang berhasil? Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam neuron sampai pesan-pesan kecil ini bisa dijumlahkan? Jawaban pertama dari teka-teki Sherrington ini ternyata ada di konsep waktu. Dia sadar kalau neuron itu nggak cuma dengerin satu pesan, tapi juga memperhatiin seberapa cepat pesan-pesan itu sampai. Sherrington menamakan fenomena ini sumasi temporal. Temporal itu artinya berkaitan dengan waktu. Jadi idenya adalah sinyal-sinyal yang datang berurutan itu bisa numpuk. Mirip kayak tetesan air yang pelan-pelan tapi pasti ngisi sebuah ember. Coba deh lihat visualnya di sini. Ini jelas banget. Lihat lonjakan kecil yang pertama itu. Nah, itulah yang terjadi pas satu cubitan lemah datang. Itu bikin denyut listrik kecil, namanya potensial paskasinaptik eksitatorik atau gampangnya EPSP. Tapi perhatiin, denyutnya nggak sampai ke garis ambang batas. Dia cuma muncul sebentar, terus hilang lagi. Nah, sekarang lihat apa yang kejadian kalau sinyal kedua datangnya cepat. Sebelum denyut pertama tadi benar-benar hilang, denyut kedua datang dan nimbrung di atasnya. Mereka jadi kayak numpuk gitu. Inilah inti dari sumasi temporal. Dan ini dia puncaknya. Dengan serangkaian denyut yang datangnya cukup cepat, tumpukan energi listrik itu akhirnya berhasil melewati ambang batas. Dan begitu itu terjadi, boom! Neuronnya nembak ngeluarin sinyalnya sendiri, yang kita sebut potensial aksi. Refleks pun terjadi, teka-teki terpecahkan. Atau baru sebagian sih. Ternyata, waktu bukan satu-satunya faktor penentu. Sherrington nemuin petunjuk lain dalam teka-tekinya, yang nggak cuma soal kapan sinyal itu datang, tapi juga dari mana asalnya. Dia sadar kalau dia nyubit dua titik yang beda di kaki anjing, dua-duanya sama-sama lemah dan nggak bakal bikin refleks sendirian. Tapi kalau dilakuin barengan, refleksnya muncul juga. Ini jenis penjumlahan yang beda lagi. Jadi, ini beda utamanya ya. Sumasi temporal itu soal sinyal dari satu lokasi yang datangnya berurutan. Sementara sumasi spasial kan artinya ruang ya, itu soal sinyal dari beberapa lokasi berbeda yang datangnya barengan di waktu yang sama. Nah, gambar ini ngejelasinnya pas banget. Coba bayangin setiap panah merah itu adalah cubitan ringan dari lokasi yang berbeda-beda. Satu-satu sih lemah,
Tapi karena mereka semua sampai di neuron target pada saat yang bersamaan, gabungan kekuatan mereka cukup buat dorong neuron itu melewati ambang batas dan akhirnya nembakin sinyal. Oke, sekarang kita coba lihat gimana kedua proses ini, temporal dan spasial, kerja bareng. Soalnya ini bukan sekedar penjumlahan biasa, ini adalah sistem pengambilan keputusan yang canggih banget di level sel. Jadi intinya gini, neuron itu nggak cuma nerima sinyal maju yang nyuruh dia nembak, dia juga nerima sinyal berhenti yang justru bikin dia jadi lebih susah buat nembak. Nah, setiap saat, si neuron ini ngejumlahin semua sinyal maju dan ngurangin semua sinyal berhenti. Keputusan buat nembak itu ya hasil dari hitung-hitungan kilat ini. Dan ini nggak cuma sampai di situ, ternyata lebih rumit lagi. Ini bukan cuma soal jumlah sinyal maju lawan berhenti. Urutan dan lokasi sinyal-sinyal itu datang juga ngaruh banget loh. Seperti yang kelihatan di diagram ini, menstimulasi neuron dalam urutan tertentu bisa bikin respons yang kuat. Sementara urutan yang beda, hasilnya bisa jadi nol besar. Terus, kenapa sih matematika level sel yang kelihatannya simpel ini penting banget? Ya karena ini adalah fondasi dari hampir semua hal yang otak kita lakuin. Ini adalah mekanisme dasar yang memungkinkan pikiran kita jadi kompleks. Coba bayangin, setiap kali kamu mengenali wajah orang, itu hasil dari sumasi. Kemampuan mata kita buat mendeteksi gerakan ke arah tertentu juga bergantung sama ini. Waktu kita ngegabungin apa yang kita lihat dan kita dengar, itu adalah kerjaan sumasi spasial dan temporal. Ini adalah balok-balok penyusun dari pemrosesan informasi yang rumit. Jadi, lain kali kamu ngerasain sentuhan ringan atau ngeliat sesuatu sekilas, ingat ini, miliaran kalkulator super kecil di otak kamu lagi sibuk tambah kurang dengan kecepatan kilat. Setiap pikiran, setiap sensasi, setiap tindakan, semuanya berawal dari keputusan sederhana sebuah neuron. Keren banget kan? Kali ini, kita akan membongkar salah satu rahasia paling fundamental tentang cara kerja otak kita. Siap? Yuk, kita mulai. Kedengarannya aneh, kan? Tapi pertanyaan ini adalah inti dari teka-teki luar biasa dalam ilmu saraf. Bagaimana mungkin perintah untuk berhenti itu sama pentingnya dengan perintah untuk bergerak? Coba deh bayangin, refleksi ini terjadi super cepat. Bahkan sebelum Anda sadar, tangan Anda langsung menjauh dari panas untuk menghindari luka bakar. Kelihatannya sih simple, tapi proses di baliknya, wah, luar biasa rumit. Gini, untuk menarik tangan Anda, otot bisep harus mengencang atau berkontraksi. Tapi, di saat yang bersamaan, otot tricep di sisi lain lengan Anda justru harus rileks. Kalau dua-duanya mengencang, ya lengan Anda bakal kaku, nggak gerak sama sekali. Nah, ini dia, inti masalahnya. Satu sentuhan panas harus bisa memicu dua perintah yang berlawanan. Dan itu harus terjadi pada waktu yang sama persis. Jadi, gimana caranya otak kita melakukan keajaiban ini? Jawabannya ternyata datang dari seorang ilmuwan brilian bernama Charles Sherrington yang berhasil memecahkan misteri ini lebih dari seabad yang lalu. Lewat eksperimennya, Sherrington mengamati refleks ini dengan sangat teliti. Dia menemukan bahwa satu rangsangan, misalnya cubitan, akan memicu satu otot untuk berkontraksi, sementara otot pasangannya secara otomatis menjadi rileks. Logika Sherrington gini. Satu sinyal tunggal dari sensor di kulit nggak mungkin bisa melakukan dua hal yang berlawanan. Pasti ada sesuatu di sumsum tulang belakang yang bertindak seperti operator yang memproses sinyal ini dan membaginya jadi dua perintah berbeda. Sherrington pun memberi nama untuk dua jenis pesan ini. Pesan eksitatoris adalah sinyal jalan yang menyuruh otot untuk berkontraksi. Dan yang paling penting, pesan inhibitoris, yaitu sinyal berhenti yang menyuruh otot lawan untuk rileks. Dan inilah penemuan terbesarnya. Sherrington menyimpulkan adanya sebuah sambungan khusus yang kita sebut sinapsis inhibitoris. Fungsinya bukan untuk meneruskan sinyal, tapi justru untuk menghentikannya secara aktif. Inilah rem dari sistem saraf kita. Oke, cara paling gampang buat membayangkan ini adalah dengan menganalogikan sistem saraf kita seperti mobil. Nggak cukup kan cuma punya pedal gas, kita juga butuh banget pedal rem. Bayangin aja kayak gini. Sinyal eksitatoris itu pedal gas yang mendorong neuron makin dekat ke titik tembaknya. Sebaliknya, sinyal inhibitoris itu pedal rem yang secara aktif menarik neuron menjauh dari titik itu, bikin dia jadi lebih susah untuk aktif. Oke, jadi kita udah tahu ada sinyal stop. Tapi, gimana sih cara kerjanya di level sel? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Para ilmuwan punya nama keren untuk efek pengereman ini. Inhibitory Postsynaptic Potential, atau biar gampang, kita sebut aja IPSP.
Ini pada dasarnya adalah perubahan listrik kecil yang bikin neuron mikir 2 kali sebelum ngirim sinyal. Jadi, gimana cara kerjanya? Sederhananya gini, sinyal berhenti ini membuka gerbang-gerbang kecil di neuron. Akibatnya, muatan listrik di dalamnya jadi berubah. Bagian dalam sel jadi lebih negatif, dan ini bikin si neuron jadi lebih malas untuk aktif. Ini cara cerdas otak untuk menekan tombol jeda. Sekarang kita tahu ada sinyal jalan dan berhenti. Tapi satu neuron itu bisa menerima ribuan sinyal ini sekaligus loh. Terus gimana dia memutuskan harus berbuat apa? Percaya atau tidak, neuron itu sebenarnya kayak kalkulator super canggih yang kecil banget. Dia terus-terusan menjumlahkan semua sinyal jalan dan mengurangi semua sinyal berhenti. Keputusannya untuk menembak atau tidak itu tergantung hasil akhir dari perhitungan ini. Nah, ternyata inhibisi ini bukan cuma soal iya atau tidak, tapi juga soal kapan. Seperti yang kita lihat di sini, satu neuron bisa berfungsi sebagai rem untuk neuron lainnya, menciptakan jeda waktu yang sangat presisi. Inilah kunci dari koordinasi yang sempurna. Diagram ini menunjukkan proses penjumlahannya. Coba bayangkan sel A dan B mengirim sinyal jalan ke sel X. Mungkin satu sinyal aja nggak cukup, tapi kalau A dan B mengirim sinyal barengan, jumlahnya cukup untuk bikin sel X aktif. Nah, inhibisi itu tugasnya melawan penjumlahan ini. Dan yang lebih keren lagi, beberapa neuron itu ternyata secara alami emang udah nyala terus. Untuk neuron-neuron seperti ini, sinyal berhenti fungsinya bukan untuk mematikannya, tapi lebih seperti untuk mengecilkan volumenya, mengatur tingkat aktivitasnya supaya nggak berlebihan. Oke, jadi setelah melihat semua ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sangat penting. Kemampuan kita untuk berpikir, bergerak, dan merasakan itu ternyata nggak cuma datang dari kemampuan otak untuk mengirim sinyal. Intinya adalah ini. Semua fungsi otak kita bergantung pada tarian yang super rumit antara sinyal jalan dan sinyal berhenti. Keseimbangan inilah yang memungkinkan setiap gerakan terkoordinasi, setiap pikiran terfokus, dan setiap refleks yang menyelamatkan nyawa kita. Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah pikiran itu bisa terbentuk? Atau gimana caranya sel-sel di otak kita itu saling ngobrol? Nah, kali ini kita akan bedah proses fundamental itu. Ini adalah kisah tentang percikan listrik, pesan kimiawi, dan sebuah mimpi yang mengubah segalanya. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi percaya deh, ini adalah inti dari sebuah kisah penemuan yang luar biasa. Sebuah mimpi nggak cuma memecahkan teka-teki besar, tapi juga membuka pintu untuk kita benar-benar memahami cara kerja pikiran kita. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Para ilmuwan tuh tahu kalau sel otak atau neuron itu saling mengirim sinyal. Tapi ada satu masalah besar. Neuron-neuron ini tuh nggak saling nempel. Ada celah super kecil di antara mereka. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sinyal itu bisa lompat melewati celah itu? Inilah yang disebut teka-teki sinaptik. Waktu itu ada dua teori utama yang saling bersaing ketat. Sebagian ilmuwan percaya komunikasinya itu murni percikan, kayak sinyal listrik yang loncat begitu saja, secepat kilat. Tapi sebagian lain berteori kalau ini lebih mirip sup. Ada pembawa pesan kimiawi yang dilepaskan satu neuron, lalu berenang menyeberangi celah untuk ngasih tahu neuron berikutnya harus ngapain. Jadi, listrik atau kimia itu debat besarnya. Dan inilah yang bikin para ilmuwan bingung. Bahkan pemikir brilian seperti Charles Sherrington yang udah banyak banget riset soal sinaps, awalnya lebih condong ke tim listrik. Logikanya sederhana sih, reaksi kita kan cepet banget ya. Jadi prosesnya pasti instan. Menurut mereka, proses kimiawi itu pasti makan waktu dan terlalu lambat untuk menjelaskan secepat apa kita berpikir. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Jawabannya ternyata nggak datang dari perhitungan rumit di siang bolong, tapi dari sebuah mimpi di tengah malam. Mimpinya seorang ilmuwan bernama Otto Lowy. Coba bayangin deh frustrasinya. Jadi, Lowy ini bermimpi tentang sebuah eksperimen jenius yang bisa mengakhiri perdebatan ini selamanya. Dia langsung bangun dan nulis idenya, tapi pas paginya, tulisannya nggak kebaca sama sekali. Seharian dia coba ingat-ingat, tapi gagal. Untungnya, malam berikutnya mimpi yang sama datang lagi. Kali ini, dia nggak mau ambil risiko. Begitu bangun jam 3 pagi, dia langsung lari ke laboratoriumnya. Dan inilah yang dia lakukan. Sebuah eksperimen yang sangat brilian karena kesederhanaannya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dia mengambil 2 jantung katak dan menaruhnya di wadah berisi larutan garam, supaya jantungnya tetap berdetak. Langkah pertama, dia menstimulasi saraf tertentu, namanya saraf vagus di jantung yang pertama. Seperti yang sudah diduga,
detak jantungnya jadi melambat. Oke, ini bagian yang sudah diketahui ilmuwan waktu itu. Tapi langkah berikutnya, nah ini dia yang jenius banget. Dia nggak menyambungkan kabel apapun dari jantung pertama ke jantung kedua. Nggak ada hubungan listrik sama sekali. Sebaliknya, dia mengambil sedikit cairan yang ada di sekitar jantung pertama yang melambat tadi, lalu menuangkannya ke wadah jantung kedua. Jadi satu-satunya penghubung di antara keduanya cuma cairan itu. Dan inilah momen eurekanya. Tanpa stimulasi listrik sedikit pun, detak jantung kedua ikut melambat juga. Ini luar biasa banget. Artinya, ada sesuatu di dalam cairan itu yang membawa pesan melambat dari jantung pertama ke jantung kedua. Eksperimen sederhana yang lahir dari mimpi ini secara meyakinkan langsung mengakhiri perdebatan besar tadi. Ini benar-benar membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang otak. Jadi poin krusialnya adalah ini bukan listrik tapi zat kimia. Lowy berhasil membuktikan bahwa neuron berkomunikasi dengan cara melepaskan zat-zat kimia. Dia bahkan menamai zat temuannya itu fagustov. Nah, hari ini kita punya nama yang lebih formal untuk fagustov dan zat-zat sejenisnya, neurotransmitter. Mereka inilah para pembawa pesan kimiawi di sistem saraf kita yang bertanggung jawab untuk segalanya, mulai dari detak jantung kita sampai pikiran dan emosi kita. Berkat penemuan Lowy, para ilmuwan jadi tahu harus mencari apa. Sekarang, mari kita beralih dari sejarah dan lihat pemahaman modern kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di celah super kecil antar neuron itu. Prosesnya itu seperti sebuah tarian yang terkoordinasi dengan sangat baik dalam 6 langkah utama. Jadi, neuron pengirim itu membuat dan membungkus pesan-pesan kimiawi ini. Lalu, sebuah sinyal listrik datang dan memerintahkan si pengirim untuk melepaskan pesan-pesan itu ke celah. Pesan-pesan itu kemudian berenang, menemukan, dan menempel pada neuron penerima, lalu menyampaikan pesannya. Setelah itu, semuanya dibersihkan lagi, siap untuk sinyal berikutnya. Dan ilustrasi ini menunjukkan dengan jelas semua bagian yang terlibat. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi ini adalah mesin yang super efisien, yang sudah disempurnakan lewat jutaan tahun evolusi. Oke, mari kita kenali para pemain utamanya. Ada terminal presinaptik atau si pengirim. Lalu ada celah sinaptiknya, di seberangnya ada neuron pasca sinaptik, si penerima. Neurotransmitter disimpan dalam paket-paket kecil yang disebut vesicle dan dilepaskan untuk menempel ke reseptor. Ini kayak kunci yang masuk ke gemboknya. Terakhir ada protein transporter yang tugasnya membantu mendaur ulang sisa-sisa neurotransmitter yang nggak terpakai. Dan ini yang paling mencengangkan. Seluruh tarian kimiawi ini, dari pelepasan sampai pembersihan, terjadi dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Jadi, kekhawatiran awal Sherrington soal kecepatan itu sama sekali nggak terbukti. Alam menemukan cara untuk membuat proses kimiawi ini berjalan super cepat. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Setiap pikiran yang kita punya, setiap gerakan yang kita buat, setiap emosi yang kita rasakan, semuanya bermuara pada miliaran peristiwa kimiawi ini yang terjadi setiap detiknya di dalam otak kita. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan yang luar biasa ya. Dari mimpi aneh Otto Lowy tentang beberapa jantung katak, kita sampai pada mekanisme inti yang mendasari seluruh keberadaan kita. Inilah fondasi dari cara kerja otak kita. Coba bayangin, di kepala kita ini kan ada semacam jalan tol super cepat buat refleks, tapi ada juga jalur-jalur kecil yang lebih santai dan berkelok. Nah, kali ini kita akan menjelajahi jalur lambat itu. Sebuah sistem pesan kimiawi yang membentuk suasana hati kita, motivasi kita, dan, ya, seluruh dunia di dalam diri kita. Pernah ngerasain kan? Rasa seneng yang awet seharian setelah dapat kabar baik? Atau sebaliknya, rasa cemas yang kayaknya nggak mau pergi? Jawabannya, itu ternyata bukan ada di sinyal listrik secepat kilat, tapi justru ada di pesan-pesan kimiawi yang kerjanya lebih pelan, tapi juga jauh lebih tahan lama. Nah, biar kita paham, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat 2 kecepatan otak, menyelam ke sistem pembawa pesan kedua, kenalan sama utusan khusus bernama neuropeptida, lihat gimana sistem ini bisa dibajak, dan terakhir, gimana semua ini membentuk pengalaman kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu, kecepatan. Pertama-tama, yang perlu kita tahu adalah otak kita itu beroperasi dengan 2 gigi kecepatan. Ada yang super cepat, ada juga yang tahan lama. Dan perbedaannya itu ada di cara pesannya diterima.
Di satu sisi, ada yang namanya efek ionotropik. Bayangin aja kayak kunci sama gembok. Klik, gerbangnya kebuka, ion masuk, beres, cepat banget. Ini sempurna buat refleks. Tapi di sisi lain, ada efek metabotropik. Nah, yang ini nih lebih pelan, lebih ribet, tapi hasilnya tahan lama. Kayak efek domino gitu yang bisa mengubah satu sel penuh. Dan jalur lambat inilah yang bakal kita kupas tuntas. Oke, jadi reaksi berantai ini gimana sih cara kerjanya? Jawabannya ada di satu sistem yang keren banget di dalam neuron kita. Namanya sistem pembawa pesan kedua. Nah, yang menarik dari gambar ini, kita bisa lihat langsung prosesnya. Lihat deh, waktu si neurotransmitter, ini pembawa pesan pertama kita, nempel ke reseptor metabotropik di luar sel, dia tuh nggak langsung ngebuka gerbang. Justru, dia memulai rentetan kejadian di dalam sel. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, transmitternya nempel. Terus yang kedua, ini nih yang bikin beda. Sebagian kecil dari reseptornya, namanya protein G, lepas di dalam sel. Protein G inilah yang kemudian ngaktifin si pembawa pesan kedua. Dan si pembawa pesan kedua inilah jagoannya. Dia bisa ngubah hampir semua hal di dalam sel. Mulai dari buka tutup saluran ion, sampai mengubah ekspresi genetik. Jadi intinya, ini tuh jauh lebih dari sekedar buka pintu ya. Saya suka banget analogi ini. Gini deh, pembawa pesan pertama, si neurotransmitter itu cuma buka gerbang halaman. Tapi pembawa pesan kedua itu anjing yang dilepas di halaman tadi. Dia bebas lari ke sana, kemari, gali-gali tanah, ngejar-ngejar kucing. Pokoknya bikin efek yang luas dan macam-macam di seluruh sel. Kalau tadi kita ngomongin jalur lambat, ternyata ada yang lebih lambat lagi dan dampaknya lebih luas. Kita sebut mereka neuropeptida. Anggap aja mereka ini utusan khusus buat efek-efek jangka panjang. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Neurotransmitter biasa kan dilepas cepat, cuma dari satu impuls, kerjanya lokal aja. Nah, kalau neuropeptida beda, butuh rangsangan berulang-ulang biar bisa keluar. Dan sekali keluar, wah, dia nyebar kayak awan, ngasih pengaruh ke banyak neuron di sekitarnya. Dan durasinya itu bisa sampai beberapa menit, bukan lagi milidetik. Sistem kimia yang rumit ini kan yang bikin otak kita jalan. Tapi di sisi lain, ini juga jadi titik lemahnya. Ada beberapa zat dari luar tubuh yang bisa ngebajak sistem ini. Dengan cara pura-pura jadi pembawa pesan alami kita. Ini nih contoh-contoh klasiknya. LSD misalnya. Strukturnya mirip banget sama serotonin, jadi dia bisa nempel dan ngaktifin reseptor serotonin. Nikotin? Sama, dia ngerjain reseptor asetilkolin. Terus opiat, kayak morfin, itu pas banget sama reseptor yang harusnya buat endorfin kita. Intinya, mereka semua ini kayak kunci palsu yang bisa ngebuka gembok kimiawi di otak kita. Oke, setelah pesan dikirim, ada satu hal lagi yang sama pentingnya, bersih-bersih. Coba bayangin, kalau neurotransmitter dibiarin numpuk gitu aja, kan dia bakal terus-terusan ngerangsang reseptor. Nggak bakal ada ruang buat pesan baru. Makanya otak butuh cara buat ngeriset percakapan ini. Nah, mekanisme bersih-bersih utamanya itu namanya reuptake. Jadi, neuron yang tadi ngirim pesan, dia juga punya semacam vacuum cleaner kecil namanya protein transporter. Tugasnya yang nyedot balik molekul-molekul yang nggak kepake dari sinapsis buat didaur ulang. Efisien banget kan? Di gambar ini, kita bisa lihat sinapsis dopamin dengan lebih detail. Kelihatan kan, ada kantung-kantung kecil yang lepasin dopamin, ada reseptor di seberangnya yang nerima. Dan yang paling penting buat obrolan kita sekarang, ada transporter reuptake di sisi pengirim yang siap buat bersih-bersih. Nah, kalau tadi ada obat yang kerja dengan niru pesan, ada lagi jenis obat lain yang kerjanya justru ngacauin proses bersih-bersih ini. Pada dasarnya, mereka ngerusak si vacuum cleaner tadi. Kita balik lagi ke diagram dopamin tadi. Obat kayak kokain itu kerjanya persis di sini. Dia nyumbat transporternya. Hasilnya, dopamin jadi nggak bisa dibersihin, numpuk deh. Dia terus-terusan merangsang reseptor yang bikin efeknya jadi berlipat-lipat lebih kuat. Oh ya, banyak antidepresan juga pakai prinsip yang mirip, tapi buat neurotransmitter kayak serotonin. Ngomong-ngomong soal efek yang tahan lama, jangan lupain neuropeptida yang kita bahas tadi ya. Efeknya itu bisa bertahan sampai 20 menit bahkan lebih. Inilah kenapa mereka penting banget buat perubahan yang mendalam, kayak suasana hati yang stabil atau rasa ikatan sosial. Efeknya jauh melampaui yang sesaat. Jadi, ini dia intinya.
Mulai dari reaksi berantai di dalam sel, sampai pengaruh neuropeptida yang menyebar luas, realitas kita, suasana hati kita, motivasi, perasaan kita, semuanya itu dibentuk oleh tarian kimiawi yang super kompleks ini. Jadi ini bukan cuma soal listrik, tapi lebih kayak sebuah simfoni molekuler. Halo semua, kita semua tahu kan kalau otak itu berkomunikasi pakai sinyal listrik. Tapi gimana kalau ternyata ada percakapan lain yang terjadi? Sebuah percakapan kimiawi yang lebih pelan, lebih dalam, yang ngebentuk mood kita, rasa sakit, bahkan rasa senang. Nah, hari ini kita bakal mengupas simfoni kimiawi di dalam otak kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita bakal lihat soal sinyal yang lebih lambat ini. Terus kita lanjut ke gimana caranya pesan-pesan ini disiarkan secara luas di otak. Setelah itu kita intip gimana obat-obatan bisa membajik sistem ini. Dan terakhir, gimana otak bersih-bersih setelah pesannya terkirim. Oke, bagian pertama. Kita akan lihat sebuah jenis komunikasi di otak yang bukan sekedar saklar on-off. Ini lebih mirip kayak tombol volume yang bisa ngatur aktivitas sel untuk jangka waktu yang lebih lama. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau ada pesan yang nggak cuma nyuruh neuron buat nyala atau mati, tapi pesan yang bisa masuk ke dalam sel dan benar-benar mengubah cara kerja sel itu untuk beberapa waktu ke depan. Nah, inilah yang kita sebut efek metabotropik. Jadi ini bukan soal buka tutup gerbang secara instan ya, tapi lebih ke mulai serangkaian reaksi di dalam sel yang efeknya itu jauh lebih awet. Dan begini nih cara kerjanya. Jadi, molekul pengirim pesannya itu nggak langsung membuka sebuah saluran, tapi dia nempel di reseptor dan mengaktifkan sesuatu yang namanya protein G. Nah, protein G inilah yang kemudian melepas pembawa pesan kedua di dalam sel untuk memulai rentetan reaksi tadi. Jadi, perbedaannya tuh benar-benar fundamental. Efek ionotropik itu super cepat dan langsung. Cocok banget buat hal-hal kayak penglihatan atau pendengaran yang butuh respons sepersekian detik. Nah, kalau efek metabotropik, dia itu lebih lambat, lebih tahan lama. Pas banget buat ngatur pengalaman yang lebih kompleks, kayak merasakan makanan, rasa sakit, gairah, sampai kesenangan. Dan ini nih ada analogi yang keren banget buat ngebantu kita paham. Si pembawa pesan kedua tadi itu ibaratnya anjing yang baru aja dilepasin dari talinya. Dia bebas lari-larian di dalam sel dan mempengaruhi banyak hal di sana-sini. Beda banget sama pesan langsung yang cuma bekerja di satu titik spesifik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana sistem pengiriman pesan di otak ini bisa jadi lebih kompleks. Gak cuma dari satu neuron ke neuron sebelahnya aja. Betul, jadi ada pembawa pesan yang kerjanya itu kayak surat pribadi, dikirim ke satu alamat spesifik. Tapi ada juga yang kerjanya kayak siaran radio. Sekali kirim, pesannya bisa diterima di area yang luas banget. Coba kita bedah ya perbedaannya. Neurotransmitter itu dibuat langsung di ujung akson, tempat dia dibutuhkan, dan kerjanya cepat ke sel tetangga. Anggap aja ini kayak pesan singkat buat tindakan cepat. Nah, sebaliknya, neuropeptida yang sering disebut juga neuromodulator dibuatnya jauh di badan sel. Butuh stimulasi berkali-kali baru dia dilepaskan. Dan sekali lepas, dia menyebar luas. Efeknya bisa bertahan sampai beberapa menit. Ini lebih mirip pengumuman publik yang bisa mengubah suasana di seluruh area otak. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Apa yang terjadi kalau sistem kimia yang super kompleks dan seimbang ini dibajak oleh zat dari luar tubuh? Salah satu cara kerja obat adalah dengan jadi peniru molekuler. Coba deh lihat di layar. Lihat betapa miripnya struktur kimia LSD dengan serotonin, salah satu neurotransmitter alami kita. Kemiripan inilah kunci yang bikin LSD bisa ngebajak sistem otak. Jadi, intinya tuh gini, obat-obatan ini bisa menipu gembok di otak kita karena bentuknya mirip banget sama kunci alami otak. Mereka nempel di reseptor serotonin dan mengaktifkannya secara besar-besaran dan gak beraturan. Nah, inilah yang menyebabkan efek halusinogenik. Cara pembajakan lain yang umum adalah dengan mengacaukan proses bersih-bersih. Normalnya, setelah dopamin, neurotransmitter rasa senang dan motivasi dilepaskan, dia bakal langsung diserap kembali. Nah, obat seperti kokain itu kerjanya memblokir proses penyerapan kembali ini. Akibatnya, dopamin jadi numpuk di sinapsis dan membanjiri otak dengan sinyal rasa senang jauh lebih lama dari seharusnya. Dan ini nggak cuma soal dopamin atau serotonin loh. Nikotin, misalnya dia membajak sistem lain yang ujung-ujungnya juga meningkatkan dopamin. Opiat kayak heroin, itu meniru pereda nyeri alami tubuh kita yang namanya endorfin.
Jadi macam-macam obat itu pakai strategi yang beda-beda buat memanipulasi simfoni kimia di otak kita. Oke, pesannya sudah terkirim, efeknya sudah dirasakan. Terus gimana? Gimana caranya sistem ini reset lagi? Gimana sinapsis dibersihkan supaya siap untuk pesan berikutnya? Analogi email ini pas banget deh. Otak kita juga punya mekanisme umpan balik dan bersih-bersih buat mencegah sinyal kimia ini terus-terusan aktif dan malah bikin sistem jadi penuh. Mekanisme bersih-bersih yang utama untuk neurotransmitter kayak serotonin dan dopamin itu namanya reuptake. Intinya, neuron yang ngirim pesan tadi, dia juga yang menyedot kembali sisa-sisa neurotransmitter buat didaur ulang. Efisien banget kan? Tapi ternyata nggak semua neurotransmitter dibersihin dengan cara yang sama. Kalau serotonin dan dopamin didaur ulang lewat reuptake, neurotransmitter lain kayak asetilkolin itu justru dipecah oleh enzim langsung di sinapsis. Jadi ada dua strategi berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, mengakhiri pesan. Pada akhirnya semua ini tuh kerja bareng. Sinyal metabotropik yang lambat ngatur mood jangka panjang kita, neuropeptida menyiarkan pesan ke seluruh area otak, dan kru pembersih yang presisi memastikan setiap nada dalam simfoni ini dimainkan di waktu yang tepat dan gak berlebihan. Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin soal dua sistem komunikasi utama di tubuh kita. Dua cara yang beda banget tapi sama-sama jenius yang dipakai tubuh buat kirim-kiriman pesan. Pernah kepikiran nggak gimana caranya tubuh kita bisa refleks secepat kilat, tapi di sisi lain bisa juga ngatur proses maraton yang pelan kayak pertumbuhan? Nah, jawaban dari teka-teki ini ada di dua sistem pengiriman pesan yang berbeda yang bakal kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, ini dia rencana kita. Kita mulai dengan kenalan dulu sama kedua kurir ini. Terus, kita dalemin jalur super cepat sinapsis, lanjut ke sistem siaran hormon yang jangkauannya luas, ketemu sama pabrik yang bikin hormon, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini dijaga biar tetap seimbang. Biar gampang, kita pakai perumpamaan aja ya. Anggap aja sinapsis itu kayak kereta ekspres, super cepat, langsung ke satu tujuan spesifik. Nah, kalau hormon itu lebih mirip sinyal siaran radio, dipancarin kemana-mana, tapi cuma bisa didengerin sama yang punya radio yang pas. Analogi ini penting banget buat ngebantu kita paham semuanya. Oke, kita mulai dari yang super cepat dulu ya. Ini dia jaringan transit kilat di tubuh kita, yang emang dirancang buat reaksi-reaksi instan. Jadi, apa sih sinapsis listrik itu? Gampangnya bayangin aja dua sel saraf yang bener-bener nempel, kayak lagi gandengan tangan. Ada kontak fisik langsung di antara keduanya, yang bikin sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Nah, titik kontak yang nempel ini yang bisa Anda lihat di sini namanya gap junction, dan ini dia kuncinya. Anggap aja ini kayak pintu yang selalu kebuka di antara dua ruangan. Ini bikin pembawa pesan listrik, yaitu ion, bisa langsung ngalir dari satu sel ke sel berikutnya. Nggak pakai jeda. Itulah kenapa komunikasi model begini bisa secepat kilat. Jadi intinya apa? Sistem sinapsis ini jagonya soal kecepatan. Cocok banget buat sinkronisasi, buat mastiin sekelompok sel bisa kerja barengan serempak. Ingat kan, contoh narik tangan dari kompor panas, ini komunikasi yang langsung dan to the point, persis kayak kereta ekspres. Nah, sekarang kita ganti gigi. Kita lihat sistem komunikasi kedua, yang cara kerjanya, wah beda banget. Kalau sinapsis itu ibarat email pribadi, hormon ini lebih kayak pengumuman ke seluruh perusahaan yang dikirim ke semua orang. Hormon itu pada dasarnya adalah kurir kimia jarak jauh. Mereka dibuat di satu tempat, terus naik ke jalan tol tubuh kita, yaitu aliran darah, buat nganterin perintah ke tempat lain yang jauh. Dan disinilah letak kejeniusannya. Walaupun hormon ini nyebar ke seluruh tubuh, nggak semua sel bakal ngerespons. Cuma sel yang punya antena khusus, yang kita sebut reseptor, yang bakal nangkep dan ngejalanin pesannya. Jadi pesannya bisa disebar luas, tapi targetnya tetap spesifik. Keren kan? Terus, buat apa sih sistem yang kayak gini? Bukan buat refleks cepat, tapi buat proyek-proyek besar dan jangka panjang, kayak misalnya pertumbuhan, ngatur metabolisme, atau nyiapin tubuh buat perubahan musim. Nah, ini semua tugasnya sistem hormon yang kerjanya pelan tapi pasti. Oke, jadi dari mana asalnya semua siaran ini? Yuk kita kenalan sama stasiun-stasiun pemancar di tubuh kita, kelenjar endokrin. Coba kita lihat petanya. Nah, bisa dilihat kan, pabrik-pabrik hormon ini letaknya strategis banget di seluruh tubuh, mulai dari otak sebagai pusat komando sampai ke organ-organ yang ngatur metabolisme kita. Masing-masing kelenjar ini tuh spesialis. Mereka ngeluarin hormon tertentu buat tugas-tugas yang spesifik juga. Nih, kita ambil beberapa contoh biar lebih kebayang.
Kelenjar adrenal, misalnya, dia ngeluarin epinefrin atau adrenalin pas kita lagi stres, biar kita siap buat lawan atau lari. Terus ada pankreas yang ngatur gula darah pakai insulin. Dan di paling atas, ada hipotalamus. Hipotalamus ini bisa dibilang bos besarnya. Dia itu kayak CEO-nya para CEO kelenjar. Dia nggak cuma bikin hormon sendiri, tapi juga ngasih perintah ke kelenjar lain, terutama kelenjar pituitari, buat ngatur aktivitas mereka. Dia yang pegang kendali. Dengan begitu banyak pesan yang mondar-mandir, gimana caranya tubuh kita nggak jadi kacau? Nah, jawabannya ada di sebuah sistem pengaturan diri yang super elegan. Semuanya berawal di sini, di dasar otak, di mana hipotalamus dan pituitari jadi tim yang solid banget. Kerjasama mereka ini kunci buat ngejaga keseimbangan tubuh, atau yang biasa disebut homeostasis. Intinya, mereka berdua ini mastiin semuanya berjalan pas, nggak kurang, nggak lebih. Kita pakai contoh ya, biar jelas. Pertama, hipotalamus nyolek pituitari. Terus, pituitari nyuruh tiroid buat ngeluarin hormonnya. Tapi, dan ini bagian pinternya, pas kadar hormon tiroid di darah udah cukup, hormon itu sendiri bakal balik lagi ke hipotalamus dan bilang, "Oke, udah cukup, stop sinyalnya." Mekanisme tombol mati inilah yang kita sebut lingkaran umpan balik negatif. Ini mirip banget kayak termostat di AC rumah Anda. Kalau suhu ruangan udah pas, AC-nya mati sendiri kan? Nah, sistem ini mastiin semuanya tetap dalam batas yang sehat dan seimbang. Tapi, keseimbangan yang super canggih ini bisa banget loh diganggu. Zat-zat dari luar, kayak obat-obatan yang ada di tabel ini, bisa ngebajak sistem pesan kimia kita. Contohnya kokain. Dia ngeblok proses bersih-bersih dopamin, bikin sinyal rasa senang jadi nyala terus, dan akhirnya ngerusak keseimbangan alami otak. Jadi, kita rangkum sedikit ya. Tubuh kita punya dua sistem pesan yang luar biasa. Ada Secreta Express Synapse buat tindakan yang cepat dan langsung, dan ada sinyal siaran hormon buat koordinasi jangka panjang yang sifatnya lebih luas. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya pikiran, perasaan, bahkan setiap gerakan kita itu bisa muncul gitu aja, seolah-olah dari nol? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng misteri yang ada di kepala kita ini. Oke, bayangin deh, ada miliaran sel otak di kepala kita. Semuanya itu kayak lagi ngobrol, saling bisik-bisik, tapi mereka nggak pernah bersentuhan sama sekali. Aneh kan? Terus, gimana caranya mereka kirim pesan? Nah, pertanyaan ini yang bikin para ilmuwan pusing 7 keliling selama bertahun-tahun. Jawabannya ternyata ada di sebuah ruang yang super-duper kecil, celah mikroskopis yang namanya sinapsis. Dan jangan salah ya, meskipun ukurannya kecil banget, disinilah semua keajaiban terjadi. Pikiran kita terbentuk, ingatan tersimpan, dan ya, setiap gerakan kita itu dimulainya dari sini. Oke, untuk bisa ngertiin ruang misterius ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Kita bakal ngikutin jejak seorang, sebut aja detektif saraf. Namanya Charles Sherrington. Lewat eksperimen-eksperimennya yang jenius, dia mulai ngebongkar aturan main dasar dari sinapsis ini. Jadi, Sherrington mulai dari hal yang kelihatannya simpel, refleks. Dia ngamatin reaksi anjing dan nemuin sesuatu yang aneh. Seharusnya kan sinyal saraf itu jalannya secepat kilat. Tapi kok ini kayak ada yang ngerem ya? Ada semacam delay misterius di tengah jalan. Coba deh lihat bedanya. Kalau sinyal jalan di satu kabel saraf aja, kecepatannya bisa sampai 40 meter per detik. Kenceng banget. Tapi begitu sinyalnya harus lewatin seluruh sirkuit refleks, kecepatannya langsung anjlok, cuma sekitar 15 meter per detik. Jauh banget kan bedanya? Sherrington langsung mikir, wah ini bukan masalah di kabelnya, tapi di persimpangan antar kabel. Dan dia pun nyimpulin, pasti delaynya ini terjadi di sinapsis. Petunjuk berikutnya lebih seru lagi. Dia nemuin kalau satu sinyal lemah doang, itu nggak akan ada efeknya. Nggak ngaruh. Tapi kalau ada beberapa sinyal lemah datang barengan, nah baru deh ada hasilnya. Ini tuh kayak kalau kita lagi di ruangan rame. Bisik sekali mungkin nggak kedengeran. Tapi kalau beberapa orang bisik barengan, pesannya jadi jelas. Nah, fenomena penjumlahan sinyal ini ada dua macam. Yang pertama, namanya sumasi temporal, atau gampangnya penjumlahan berdasarkan waktu. Bayangin aja kita lagi mau dorong pintu yang berat banget. Dorong sekali doang mungkin pintunya nggak gerak, tapi kalau kita dorong beberapa kali dengan cepat, berturut-turut, akhirnya pintunya kebuka juga. Nah, persis kayak gitu. Mirip kayak kita ngisi ember, setetes demi setetes. Setiap sinyal kecil itu nambahin sedikit potensi ke neuron penerimanya.
Satu sinyal aja nggak cukup. Tapi kalau ada rentetan sinyal yang datang cepat, embernya bisa penuh sampai tumpah. Nah, pas tumpah itulah si neuron akhirnya nembakin pesannya sendiri. Oke, tadi kan sinyalnya dari satu sumber tapi berulang kali. Sekarang gimana kalau bisikannya datang dari berbagai tempat di ruangan itu tapi di waktu yang bersamaan? Nah, ini dia ide di balik sumasi spasial atau penjumlahan berdasarkan ruang. Sherrington ngebuktiin ini juga. Satu rangsangan lemah dari satu lokasi nggak ngefek. Tapi beberapa rangsangan lemah dari lokasi yang berbeda secara bersamaan, ada hasilnya. Ini tuh kayak kerja tim di level saraf. Satu neuron itu ibaratnya manajer yang dengerin masukan dari banyak stafnya. Kalau masukan kolektifnya cukup kuat, baru deh diambil keputusan dan nerusin pesannya. Petunjuk terakhir dari Sherrington ini, wah ini yang paling dalam sih. Dia sadar kalau kita mau nekuk lengan, kita nggak cuma perlu ngencengin otot bisep. Di saat yang sama, kita juga harus ngerileksin otot tricepsnya. Artinya apa? Otak itu harus kirim sinyal gas dan rem secara bersamaan ke otot yang berbeda. Nggak bisa kan kita injak gas sama rem barengan terus berharap mobilnya jalan? Ini ngungkapin fakta penting banget soal otak kita. Sinapsis itu bukan cuma soal jalan-jalan-jalan. Ada juga sinyal berhenti yang sama kuatnya. Proses yang kita sebut inhibisi ini bukan sekedar nggak ada sinyal jalan loh. Ini tuh sistem pengereman yang aktif dan krusial banget buat ngejaga otak kita biar nggak jadi kacau balau, penuh aktivitas yang nggak keruan. Oke, jadi Sherrington berhasil nemuin aturan main di sinapsis. Tapi dia masih belum tahu gimana caranya pesan itu nyebrang celah. Selama bertahun-tahun semua orang mikirnya itu kayak percikan listrik. Tapi gimana kalau ternyata bukan listrik sama sekali? Logikanya sih masuk akal ya. Pikiran kita kan cepet banget, jadi pasti komunikasinya pakai listrik. Kalau pakai proses kimia, kayaknya kelamaan deh, ya kan? Pemikiran ini dipegang teguh selama bertahun-tahun. Sampai sebuah eksperimen jenius pakai 2 jantung katak mengubah segalanya. Ceritanya ada ilmuwan namanya Otto Lewy yang katanya dapat ide eksperimen ini dari mimpi. Dia langsung lari ke labnya tengah malam. Diambil jantung katak, terus dia rangsang sarafnya pakai listrik supaya detaknya melambat. Sampai sini biasa aja. Tapi kemudian dia ngelakuin sesuatu yang gila. Dia ambil sedikit cairan di sekitar jantung yang melambat itu, terus dia tetesin ke jantung katak yang kedua. Dan apa yang terjadi setelah itu benar-benar mengubah sejarah ilmu saraf. Tiba-tiba aja jantung kedua itu ikut melambat. Padahal nggak ada rangsangan listrik sama sekali. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Nggak mungkin kan ada listrik yang loncat dari satu wadah ke wadah lain? Yang pindah cuma cairan, artinya pesannya pasti bersifat kimiawi. Dan saat itulah Lewy menemukan apa yang sekarang kita kenal sebagai neurotransmitter. Penemuan ini benar-benar ngebuka pintu ke dunia yang sama sekali baru. Dunia simfoni kimia di dalam otak. Nah pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerja kurir-kurir kimia ini dalam menyampaikan pesan? Ternyata ada 2 cara utama neuron nangkep pesan-pesan kimia ini. Yang pertama, reseptor ionotropik. Anggap aja ini kayak saklar lampu. Klik, nyala. Cepat, langsung, simple. Cocok banget buat proses yang butuh kecepatan kilat, kayak ngeliat atau ngedengar. Terus yang kedua ada reseptor metabotropik. Nah kalau ini lebih mirip kayak dimmer lampu yang bisa diatur terang redupnya. Prosesnya lebih lambat karena dia micu reaksi berantai di dalam sel, tapi efeknya lebih tahan lama. Sistem inilah yang dipakai otak buat ngatur hal-hal kayak mood, fokus, dan emosi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Sistem komunikasi kimia yang super canggih ini ternyata jadi target dari banyak obat-obatan yang bisa mengubah cara kita mikir dan ngerasa. Intinya, obat-obatan ini ngehack sistem sinapsis kita. Contohnya stimulan kayak kokain atau Ritalin. Gini, setelah neurotransmitter selesai ngirim pesan, harusnya ada mekanisme bersih-bersih. Bayangin aja ada vacuum cleaner kecil yang nyedot sisa-sisanya dari sinapsis. Nah, obat-obatan ini kerjanya nyumbat selang vacuum cleaner itu. Akibatnya, neurotransmitter kayak dopamin jadi kelamaan di situ, terus-terusan ngerangsang neuron berikutnya. Makanya muncul perasaan euforia dan energi yang meluap-luap. Kalau halusinogen kayak LSD, ini beda lagi. Mereka ini kayak penipu ulung. Struktur kimianya mirip banget sama serotonin, jadi dia bisa nyelip masuk ke reseptor serotonin persis kayak kunci palsu yang bisa masuk ke gembok. Tapi pas sudah di dalam, kerjanya ngaco, nggak kayak kunci asli. Dia ngerangsang reseptor dengan cara yang aneh dan nggak terduga, bikin area otak yang biasanya nggak saling ngobrol jadi konslet dan nyambung. Hasilnya, persepsi kita jadi terdistorsi. Terus ada juga opiat.
Otak kita itu punya sistem pereda nyeri dan rasa senang alaminya sendiri, yang pakai zat kimia bernama endorfin. Nah, opiat ini pada dasarnya ngebajak sistem itu. Mereka nempel di reseptor endorfin yang sama, tapi neken tombolnya jauh lebih kencang daripada yang bisa dilakuin tubuh kita secara alami. Makanya efeknya dahsyat banget, menciptakan gelombang kelegaan dan rasa senang yang luar biasa. Tapi juga sangat adiktif. Jadi kita balik lagi ke celah super kecil tadi. Dari delay misterius, jantung katak, sampai hacking kimiawi, kita jadi tahu kalau semua pengalaman kita, setiap pikiran, emosi, dan tindakan, semuanya bergantung pada keseimbangan kurir-kurir kimia di ruang yang bahkan gak bisa kita lihat ini. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau realitas kita, kesadaran kita, dibentuk oleh obrolan kimiawi ini, lalu siapa kita sebenarnya?